Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Naila Fari dengan NIM 1701530192. Di sini saya akan menyampaikan machine learning tentang clustering. Clustering adalah suatu metode pengelompokan data yang perlu kamu pahami. Hal ini merupakan bagian dari data mining atau penggalian data, yaitu ekstraksi pola yang menarik dari data dalam jumlah besar. Clustering atau klasterisasi biasanya digunakan pada business intelligence atau pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan security. Clustering adalah proses pengelompokan data ke dalam beberapa cluster, sehingga data-data di suatu cluster memiliki kemiripan yang maksimum. Manfaat clustering yang pertama adalah berguna untuk prediksi dan analisa data. Yang kedua, identifikasi objek dalam beberapa bidang. Selanjutnya yaitu jenis clustering. Yang pertama, centroid atau base clustering. Yang kedua, density atau base clustering. Yang ketiga, distribution atau base clustering. Dan yang terakhir hierarchical clustering atau connectivity based cluster. Yang pertama adalah centroid atau base clustering. Centroid base clustering merupakan metode yang mengelompokkan data ke dalam non-hierarchical cluster. Tipe cluster ini cenderung lebih efisien namun sensitif terhadap outlier. Tapi ini juga merupakan salah satu algoritma iteratif dalam clustering, di mana cluster dibentuk dari jarak terdekat antara titik data ke pusat cluster. Yang kedua ada density atau base clustering. Density atau base clustering menghubungkan area dengan kepadatan yang sama ke dalam satu kelompok. Tipe ini memiliki kesulitan dengan data beragam kepadatan dengan dimensi yang tinggi. Dalam metode ini, cluster akan dibuat berdasarkan kepadatan dari masing-masing data point. Yang ketiga, distribution atau base clustering. Tipe clustering ini mengasumsikan data terdiri dari distribusi, mirip seperti Gaussian distribution. Dengan bertambahnya jarak dari pusat distribusi, maka probabilitas suatu titik termasuk ke dalam kelompok distribusi akan berkurang. Dan yang keempat, hierarchical clustering atau connectivity based cluster. Implementasi dari tipe ini mirip dengan centroid based clustering yang pada dasarnya mendefinisikan cluster berdasarkan jarak terdekat antara data point. Nantinya, metode bekerja pada pemahaman bahwa data point yang lebih dekat akan memiliki perilaku yang sama dibandingkan dengan data point yang lebih jauh. Selanjutnya, ini adalah program datanya, yaitu mengambil dari COVID-19 literatur clustering. Dari yang kita lihat, untuk inputnya sendiri ada form ipython display import image. Pada gambar di bawah ini kita melihat ada gambar contoh virus COVID-19, dan pada gambar tersebut lebarnya sekitar 800 dan tingginya juga 800. Dan ini adalah loading the data. Pada loading di bawah ini, pada input pertama yaitu import numpy as
NP, import pandas ASBD, dan import glob, import JSON, import matplotlib, plot AS dan PLT, atau PLT titik style dan use. Munculnya adalah ggplot. Untuk input yang ketiga, ini menampilkan data metadata, yaitu dengan root underscore root path sama dengan kagel atau inputan dengan kagel input core 19 research challenge. Dan untuk metadata path f root path selanjutnya dengan metadata titik csv. Meta atau meta df sama dengan pd titik read csv yang menghasilkan metadata path, atau dengan dtipe sama dengan pubmed id atau str. Di bawah ini adalah tabel dengan inputan meta df titik head, dan untuk hasil outputnya pada tabel di bawah ini. Dan untuk melihat info COVID-19 dengan input meta df titik info, dan muncul tabel seperti gambar ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.